Pernahkah kalian merasa bahwa kesunyian itu sebenarnya memiliki suaranya sendiri? Di rumah tua ini, saat senja mulai merambat naik dan bayangan pepohonan mangga memanjang di halaman, sunyi itu tidak datang sebagai kehampaan. Ia datang sebagai bisikan. Sebuah bisikan yang perlahan-lahan merayap masuk ke celah pintu, bersembunyi di balik gorden yang mulai kusam, dan akhirnya menetap di sudut hati yang paling dalam. Nama saya Widowati. Orang-orang di sekitar sini biasa memanggil saya Mbak Widow. Usia saya baru saja menyentuh angka 41 tahun. Sebuah angka yang seringkali dianggap sebagai puncak kematangan bagi seorang wanita. Namun, bagi saya, angka itu hanyalah pengingat tentang betapa lamanya waktu telah berjalan sejak suara tawa di rumah ini menghilang. Sudah hampir 4 tahun saya menjalani hidup sebagai seorang janda. Suami saya pergi dengan tenang dalam tidurnya, meninggalkan saya dengan sebuah warisan yang menjadi satu-satunya napas kehidupan saya hingga saat ini. Sebuah deretan kontrakan sederhana dengan 7 pintu yang berjejer rapi di samping rumah utama. Kontrakan itu terletak di sebuah gang yang cukup tenang di pinggiran kota. Di sini, udara pagi selalu terasa lebih dingin, membawa aroma tanah basah dan sisa embun yang menempel di pucuk-pucuk daun. Rutinitas saya sangatlah monoton. Setiap pagi, tepat saat adzan subuh selesai berkumandang, saya sudah berada di halaman dengan sapu lidi di tangan. Saya membersihkan guguran daun, memastikan selokan tidak tersumbat, dan menyirami tanaman hias yang menjadi teman bicara saya di kala sepi. Hidup saya adalah tentang pengulangan. Saya hafal setiap bunyi engsel dari ketujuh pintu kontrakan itu. Saya tahu siapa yang selalu bangun paling pagi untuk bekerja di pasar, dan siapa yang selalu pulang paling larut dengan wajah kelelahan. Namun, dari ketujuh penghuni itu, ada satu nama yang belakangan ini sering membuat saya termenung lebih lama. Namanya adalah Adrian. Ia adalah penghuni paling baru di pintu nomor 7. Adrian adalah seorang pria berusia awal 30-an, bekerja sebagai desainer grafis lepas yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Dibandingkan penghuni lainnya yang sering bercanda atau sekadar basa-basi menanyakan kabar, Adrian adalah sosok yang sangat pendiam. Ia hanya akan keluar untuk mencari makan atau mengambil paket di depan gerbang. Perawakannya tinggi, dengan rambut yang selalu terlihat sedikit berantakan namun tetap terlihat bersih. Ada sesuatu di matanya, sebuah sorot mata yang teduh namun menyimpan misteri yang sulit dijelaskan. Setiap kali kami berpapasan dan ia menyapa dengan anggukan sopan, jantung saya seringkali berkhianat. Ada debaran aneh yang sudah bertahun-tahun terkubur, tiba-tiba mencoba bangkit kembali. Saya sering merutuk dalam hati, "Widow, sadarlah. Kamu itu sudah kepala 4, dia jauh lebih muda." Tapi perasaan memang tidak pernah mengenal logika, bukan? Suasana mulai berubah drastis ketika musim libur panjang tiba. Satu demi satu penghuni kontrakan berpamitan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Lorong yang biasanya ramai dengan suara televisi, tangisan anak kecil, atau aroma masakan dari dapur umum, tiba-tiba menjadi sangat lengang. 6 pintu terkunci rapat. Hanya pintu nomor 7 yang lampunya tetap menyala hingga larut malam. Keheningan yang luar biasa ini mulai terasa menekan. Di rumah sebesar ini, sendirian tanpa ada suara manusia lain selain detak jam dinding, membuat saya sering merasa kecil dan tak berdaya. Pada malam ketiga sejak kontrakan itu kosong, hujan turun dengan sangat deras. Petir sesekali menyambar, membuat lampu di beberapa bagian rumah saya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Saya meraba-raba dalam kegelapan, mencari lilin atau senter di laci dapur. Namun, rasa takut yang tiba-tiba muncul membuat tangan saya gemetar. Saat itulah, saya mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang yang terhubung dengan lorong kontrakan. "Mbak Widow?" "Ini Adrian." "Lampu di lorong juga mati, apa Mbak baik-baik saja?" Suara bassnya yang rendah terdengar sangat jelas di tengah suara hujan. Saya membuka pintu dengan ragu, dan di sana, dengan bantuan cahaya senter dari ponselnya, Adrian berdiri dengan jaket hoodie hitamnya. Wajahnya terlihat khawatir. Iya Mas Adrian." "Sepertinya sekringnya turun atau mungkin ada kabel yang konslet karena hujan," jawab saya dengan suara yang masih agak bergetar. "Boleh saya bantu periksa?" "Saya bawa senter yang lebih terang di kamar," tanyanya dengan sopan. Saya mengangguk, mempersilakannya masuk. Saat ia melangkah masuk ke dalam dapur saya yang sempit, udara tiba-tiba terasa sangat penuh. Aroma parfumnya yang maskulin bercampur dengan bau hujan yang segar seketika memenuhi ruangan. Saya berdiri di sudut, memperhatikan bagaimana ia dengan cekatan memeriksa kotak sekring. Cahaya senter yang ia bawa membuat bayangannya memanjang di tembok, terlihat sangat kokoh dan melindungi. "Hanya saklar utamanya yang turun, Mbak."
Mungkin karena ada beban berlebih tadi, katanya sambil menurunkan tangannya. Lampu pun kembali menyala, membuat kami berdua seketika terpaku karena cahaya yang tiba-tiba terang. Kami berdiri berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Saya bisa melihat butiran air hujan yang masih menempel di ujung rambutnya. Mata kami bertemu untuk waktu yang terasa sangat lama. Di saat itulah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa tidak sendirian. Keheningan yang tadinya terasa menakutkan, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang hangat dan intim. Terima kasih ya, Mas. Saya benar-benar takut kalau gelap sendirian di sini, bisik saya. Adrian tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat manis hingga membuat pipi saya terasa panas. Sama-sama, Mbak Widow. Kalau ada apa-apa lagi, jangan sungkan ketuk pintu nomor 7 ya. Saya tidak kemana-mana. Ia pun berpamitan dan kembali ke kamarnya melalui lorong yang dingin. Namun, jejak kehadirannya masih tertinggal jelas di dapur saya. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri saya mulai berubah. Saya mulai lebih sering melirik ke arah pintu nomor 7. Saya mulai sengaja menyiram tanaman lebih lama di pagi hari hanya untuk berharap bisa melihatnya keluar. Kesunyian yang selama ini menjadi musuh saya, kini justru menjadi sesuatu yang saya nanti-nantikan. Karena dalam sunyi itulah, saya bisa merasakan getaran-getaran kecil yang membuat saya merasa kembali menjadi seorang wanita. Seorang wanita yang masih memiliki keinginan, seorang wanita yang masih ingin diperhatikan. Namun, saya juga sadar bahwa perasaan ini adalah sebuah awal dari kerumitan yang mungkin tidak akan sanggup saya hadapi. Bahwa ada garis yang sangat jelas antara seorang ibu kos dan penyewanya. Dan garis itu, malam itu, mulai terlihat memudar. Dunia di luar sana mungkin melihat saya sebagai janda yang tangguh, yang bisa mengurus segalanya sendiri. Tapi di balik tembok rumah ini, saya hanyalah jiwa yang rapuh, yang merindukan sentuhan dan perhatian. Dan Adrian, dengan segala kemisteriusannya, telah membuka sebuah pintu dalam hati saya yang seharusnya tetap terkunci rapat. Di tengah malam yang dingin, saya sering duduk di balkon lantai atas, menatap lampu kamar nomor 7 yang masih menyala. Saya membayangkan apa yang sedang ia lakukan di dalam sana. Apakah ia juga merasa kesepian seperti saya? Atau apakah ia hanya melihat saya sebagai wanita tua yang malang? Pikiran-pikiran itu terus berputar, menciptakan sebuah labirin emosi yang semakin lama semakin sulit untuk saya temukan jalan keluarnya. Setiap hari adalah perjuangan untuk tetap terlihat biasa saja di depannya. Saat ia membayar uang sewa bulanan, saat ia menitipkan kunci, atau saat kami sekadar bertegur sapa di sore hari. Saya harus memakai topeng ketegaran saya kembali. Padahal, di dalam sini, ada badai yang siap meledak kapan saja. Inilah awal dari sebuah kisah yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Sebuah kisah tentang pertemuan dua jiwa yang sama-sama tersesat dalam sunyi, di sebuah rumah dengan 7 pintu yang menyimpan rahasianya masing-masing. Dan di pintu nomor 7 itulah, takdir saya mulai dipertaruhkan. Setelah malam kejadian listrik padam itu, udara di lingkungan kontrakan ini seolah berubah. Bagi orang lain, mungkin semuanya masih tampak sama. Daun mangga tetap berguguran, tukang sayur masih lewat setiap jam 7 pagi, dan suara klakson motor masih sesekali memecah keheningan gang. Namun bagi saya, setiap jengkal udara yang saya hirup kini memiliki aroma yang berbeda. Ada semacam tegangan listrik yang tidak kasat mata setiap kali saya melangkah keluar rumah dan melewati deretan pintu kayu itu, terutama saat kaki saya berada tepat di depan pintu nomor 7. Adrian tetap menjadi sosok yang pendiam, namun kini ada perubahan kecil dalam interaksi kami yang hanya bisa dirasakan oleh kami berdua. Ia mulai lebih sering keluar ke teras kamarnya saat saya sedang menyapu halaman sore hari. Ia tidak selalu bicara, terkadang ia hanya duduk di kursi plastiknya dengan sebuah buku di tangan atau laptop di pangkuannya. Namun, saya tahu kehadirannya di sana bukan sekadar kebetulan. Kami sedang melakukan sebuah tarian diam, sebuah komunikasi tanpa kata yang hanya dipahami oleh mereka yang sedang merawat bara di dalam hati. Suatu sore, hujan kembali mengguyur kota ini dengan sisa-sisa hawa dingin yang menusuk tulang. Saya sedang berada di warung kecil saya, merapikan beberapa barang dagangan yang sebenarnya sudah rapi. Adrian datang mendekat, ia tidak membawa payung, hanya mengenakan kaos tipis yang mulai lembab terkena tempias hujan. Mbak Widow, boleh saya pesan kopi hitam? Tapi kalau boleh, saya minum di sini saja. Di kamar rasanya terlalu pengap sore ini, ucapnya dengan suara yang tenang namun ada nada memohon yang halus. Jantung saya berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya ia secara terang-terangan mencari alasan untuk berlama-lama di dekat saya. Saya mengangguk pelan,
berusaha menjaga ekspresi wajah saya agar tetap terlihat seperti ibu kos yang berwibawa. Tentu, Mas Adrian. Silakan duduk di kursi kayu itu. Sebentar saya buatkan. Sambil menyeduh kopi, saya memperhatikan punggungnya dari belakang. Bahunya lebar, dan meski ia terlihat tenang, saya bisa melihat bagaimana jemarinya mengetuk-ngetuk meja secara ritmis, menunjukkan bahwa mungkin ia sama gugupnya dengan saya. Saya membawakan secangkir kopi panas dan sepasang biskuit kaleng yang biasa saya simpan. Terima kasih, Mbak, katanya saat saya meletakkan cangkir itu. Ia menatap saya, dan kali ini ia tidak segera membuang muka. Mbak Wido selalu bangun pagi sekali ya? Saya sering mendengar suara sapu Mbak dari dalam kamar. Itu adalah suara paling menenangkan yang saya dengar setiap hari. Kalimat itu sederhana, tapi bagi saya yang sudah bertahun-tahun tidak menerima pujian atau bahkan perhatian kecil, kata-katanya terasa seperti guyuran air sejuk di tengah padang pasir. Saya memberanikan diri untuk duduk di bangku seberangnya, dipisahkan oleh sebuah meja kayu tua yang menjadi saksi bisu percakapan kami. Sudah kebiasaan, Mas. Sejak suami masih ada, saya tidak bisa duduk diam kalau melihat halaman kotor. Lagi pula, apalagi yang bisa dilakukan perempuan seusia saya kalau bukan bersih-bersih? Jawab saya, sengaja menekankan kata seusia saya, sebagai pengingat akan jarak di antara kami. Adrian menyesap kopinya, lalu menatap rintik hujan yang jatuh di halaman. Usia itu hanya soal angka yang dicatat di kertas, Mbak. Tapi jiwa tidak punya tanggal lahir. Saya melihat Mbak Wido bukan sebagai perempuan yang sekadar bersih-bersih. Saya melihat seseorang yang sangat kuat, tapi juga menyimpan banyak cerita yang tidak pernah dibagikan kepada siapapun. Pernyataan itu telah menghantam pertahanan saya. Bagaimana mungkin pria yang jauh lebih muda ini bisa membaca apa yang selama ini saya sembunyikan di balik senyum ramah dan ketegasan saya? Kami kemudian tenggelam dalam obrolan yang lebih dalam. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia merasa asing dengan hiruk-pikuk kota, dan mengapa ia memilih tinggal di kontrakan pinggiran seperti milik saya. Sementara saya, tanpa sadar, mulai menceritakan tentang kenangan-kenangan masa muda saya, tentang impian-impian yang sempat terkubur, dan tentang betapa sunyinya rumah besar ini sejak saya sendirian. Waktu seolah berhenti berputar. Suara hujan menjadi musik latar yang membungkus kami dalam sebuah gelembung privasi yang aman. Di bawah temaram lampu warung yang mulai menguning, saya melihat sisi lain dari Adrian, seorang pria yang haus akan kasih sayang, seseorang yang juga merasa tersesat di tengah keramaian dunia. Ada rasa ingin melindungi yang muncul di dada saya, namun ada juga rasa takut yang sama besarnya. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Di lingkungan seperti ini, gosip adalah api yang lebih cepat merambat daripada api sungguhan. Saya tahu bagaimana mata-mata tetangga bekerja. Saya tahu bagaimana penilaian mereka terhadap seorang janda yang terlalu akrab dengan penyewanya yang masih muda. Janda gatal, wanita yang lupa umur, atau sebutan-sebutan menyakitkan lainnya sudah terngiang di telinga saya sebelum mereka benar-benar mengucapkannya. Namun, setiap kali Adrian menatap saya dengan sorot mata yang tulus itu, semua ketakutan itu seolah luruh. Ia memperlakukan saya bukan sebagai seorang janda pemilik kontrakan, melainkan sebagai seorang wanita yang layak didengar dan dihargai. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Adrian jatuh sakit. Saya menyadarinya karena pintu nomor 7 tidak terbuka seharian, dan tidak ada suara musik atau aktivitas apapun dari dalamnya. Dengan perasaan cemas yang tidak bisa saya bendung, saya memberanikan diri mengetuk pintunya sambil membawa semangkuk bubur panas dan obat. Mas Adrian? Ini saya, Mbak Wido, panggil saya pelan. Tidak ada jawaban. Saya mencoba memutar knop pintu yang ternyata tidak dikunci. Di dalam, saya melihatnya terbaring lemah di atas kasur tipisnya. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Tanpa pikir panjang, saya mendekat dan menyentuh keningnya. Panas sekali. Mas Adrian, bangun sebentar. Makan dulu ya. Ia membuka matanya perlahan, menatap saya dengan pandangan sayu. Saat ia melihat saya, ia meraih tangan saya yang masih berada di keningnya. Genggamannya lemah, namun panas tubuhnya seolah merambat masuk ke dalam aliran darah saya. Mbak, terima kasih sudah datang, rintihnya pelan. Selama 2 hari berikutnya, saya merawatnya secara sembunyi-sembunyi. Saya memasak untuknya, mengganti kompresnya, dan memastikan ia meminum obatnya tepat waktu. Di dalam kamar sempit yang hanya berisi meja kerja, tumpukan buku, dan tempat tidur itu, batas-batas yang selama ini saya jaga dengan ketat akhirnya benar-benar runtuh. Saya melihat kerapuhannya,
dan ia melihat kepedulian saya yang sudah melampaui batas kewajaran seorang pemilik kos. Pernah suatu malam, saat ia sudah merasa sedikit lebih baik, ia menarik saya untuk duduk di tepi tempat tidurnya. Keadaan di luar sangat sepi, hanya ada suara jangkrik dan embusan angin yang menggoyang gorden kamarnya. "Mbak Widow," panggilnya lirih. "Kenapa Mbak begitu baik kepada saya? Padahal saya hanya seorang penyewa di sini." Saya terdiam, mencari kata-kata yang tepat agar tidak terlihat terlalu lemah. Karena saya tahu rasanya sakit sendirian, Mas. Saya tidak mau ada orang yang merasakan hal itu di bawah atap saya. Hanya itu, tanyanya lagi, kali ini ia menatap langsung ke dalam mata saya. Saya tidak bisa menjawab. Tenggorokan saya terasa tercekat. Di dalam kamar yang remang itu, napas kami seolah saling memburu. Jarak di antara wajah kami kini hanya beberapa senti saja. Saya bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya dan aroma obat yang bercampur dengan bau khas kamarnya. Pada saat itu, saya sadar bahwa saya telah melangkah terlalu jauh. Saya telah masuk ke dalam sebuah zona bahaya yang bisa menghancurkan reputasi yang saya bangun selama bertahun-tahun. Namun, di saat yang sama, saya merasa sangat hidup. Saya merasa diinginkan. Saya merasa bahwa di dalam kamar nomor 7 ini, saya bukan lagi Mbak Widow sang janda pemilik kos, melainkan seorang wanita yang dicintai. Namun, sebuah pertanyaan besar terus menghantui pikiran saya. Sampai kapan rahasia ini bisa tersimpan? Dan apa yang akan terjadi jika penghuni lainnya kembali dan kehidupan normal mulai merenggut kebahagiaan singkat yang saya temukan di balik pintu nomor 7 ini? Setiap kali saya keluar dari kamarnya dan kembali ke rumah besar saya yang kosong, rasa bersalah mulai menghantam. Saya bercermin dan melihat kerutan-kerutan halus di sudut mata saya, mengingatkan saya akan realita yang ada. Tapi kemudian, saya teringat akan sentuhan tangannya yang hangat, dan semua logika itu kembali menghilang, terbawa oleh senandung sunyi yang kian kencang di dalam dada saya. Waktu adalah pencuri yang paling ulung. Ia mencuri detik-detik kebahagiaan kita tanpa permisi, lalu menggantinya dengan kenyataan yang pahit. Hari-hari yang saya lalui bersama Adrian di dalam sunyinya kompleks kontrakan ini terasa seperti sebuah fragmen mimpi yang terputus dari dunia luar. Namun, alarm kenyataan akhirnya berbunyi. Masa libur panjang telah usai. Satu persatu, klakson motor mulai terdengar di depan gerbang. Suara tawa anak-anak yang kembali dari kampung halaman mulai mengisi lorong-lorong yang tadinya bisu. Jemuran warna-warni kembali melambai di sepanjang pagar, dan aroma tumisan bawang putih kembali menyeruak dari dapur-dapur kecil penghuni lainnya. Bagi mereka, hidup kembali normal. Namun bagi saya, normal adalah sebuah siksaan baru. Sejak penghuni di pintu 1 hingga 6 kembali, saya dan Adrian seperti dipaksa untuk mengenakan topeng kembali. Kami kembali menjadi dua orang asing yang hanya dihubungkan oleh selembar kwitansi sewa. Tidak ada lagi obrolan panjang di warung saat hujan, tidak ada lagi tatapan mata yang lama di bawah temaram lampu dapur, dan tidak ada lagi kunjungan rahasia ke pintu nomor 7. Setiap kali saya berpapasan dengannya di lorong, saya harus menundukkan kepala atau berpura-pura sibuk memeriksa pot tanaman. "Pagi, Mas Adrian," sapa saya dengan suara datar yang saya paksakan, meski di dalam dada, jantung saya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar. Ia pun akan menjawab dengan anggukan sopan yang formal, "Pagi, Mbak Widow," sebelum ia melangkah pergi dengan tas ransel di bahunya menuju tempat kerjanya. Sakit. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaan saya. Kami berada di tempat yang sama, menghirup udara yang sama, namun ada tembok raksasa yang tiba-tiba terbangun di antara kami. Tembok itu bernama norma sosial. Tembok itu bernama ketakutan akan penilaian orang. Suatu malam, ketika keramaian mulai mereda dan semua penghuni sudah masuk ke kamar masing-masing, saya duduk di teras rumah saya yang gelap. Saya melihat ke arah pintu nomor 7. Lampunya menyala, menandakan Adrian masih terjaga. Saya merindukannya. Saya merindukan pria yang memegangi tangan saya saat ia sakit, pria yang mengatakan bahwa jiwa tidak punya tanggal lahir. Namun, saya juga sadar bahwa saya tidak bisa egois. Ia masih muda, perjalanannya masih panjang. Sementara saya adalah masa lalu yang mencoba bertahan di masa kini. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Dari nomor yang tidak saya simpan, namun saya hafal di luar kepala. "Mbak, bisa ke belakang sebentar? Di tempat tandon air. Saya ingin bicara." Tangan saya gemetar. Dengan hati-hati, saya menyelinap keluar, memastikan tidak ada mata penghuni lain yang mengintip dari balik tirai jendela mereka.
Di lorong belakang yang sempit, di dekat toren air yang dulu menjadi saksi lampu mati, Adrian sudah menunggu. Ia berdiri bersandar di tembok, wajahnya terlihat lelah di bawah cahaya bulan yang pucat. "Mas, kenapa di sini?" "Berbahaya kalau ada yang lihat," bisik saya dengan nada cemas yang kental. Adrian menatap saya dalam-dalam. "Saya tidak tahan, Mbak. Menjadi asing di depan orang lain setelah apa yang kita lalui itu jauh lebih melelahkan daripada bekerja seharian." Ia melangkah mendekat, memangkas jarak di antara kami. "Saya mendapatkan tawaran pekerjaan di luar kota, Mbak. Di pusat kota yang lebih jauh dari sini. Ini kesempatan besar untuk karir saya." Dunia saya seolah runtuh seketika. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung dari mulutnya terasa seperti hantaman godam di dada. Itu bagus, Mas. Kamu memang harus mengejar mimpimu," jawab saya dengan suara yang nyaris hilang, berusaha sekuat tenaga agar air mata tidak jatuh di depannya. "Mbak tahu bukan itu maksud saya," potongnya pelan. "Saya ingin Mbak tahu bahwa apa yang terjadi di antara kita, bagi saya itu bukan sekadar pelarian dari rasa sepi. Mbak Wido adalah rumah pertama yang saya temukan setelah sekian lama saya merantau." Ia meraih tangan saya, menggenggamnya erat untuk yang terakhir kalinya. "Tapi saya juga sadar, Mbak memiliki kehidupan di sini. Kontrakan ini, rumah ini, ingatan tentang mendiang suami Mbak, saya tidak mungkin meminta Mbak untuk meninggalkan semua ini." Kami berdiri terdiam dalam keheningan yang menyesakan. Di lorong sempit itu, saya menyadari sebuah kebenaran yang pahit, cinta tidak selalu harus memiliki rumah untuk menetap. Terkadang, ia hanya berupa tempat persinggahan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. "Pergilah, Adrian," ucap saya akhirnya, kali ini saya mampu menatap matanya dengan tegar. "Kejarlah duniamu. Biarkan saya tetap di sini, menjaga pintu nomor 7 ini agar tetap terbuka untuk siapapun yang butuh tempat bernaung. Tapi ketahuilah, di hati saya, pintu itu akan selalu memiliki namamu." Adrian mengangguk pelan. Ia mencium punggung tangan saya dengan penuh takzim, sebuah salam perpisahan yang begitu sopan namun menghancurkan. Ia berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di kegelapan lorong, meninggalkan saya sendiri bersama suara tetesan air dari toren yang bocor. 2 hari kemudian, pintu nomor 7 itu benar-benar kosong. Saya membersihkan kamar itu sendiri. Saya menyapu setiap sudutnya, mengelap debu di meja yang pernah ia gunakan, dan mengganti sprei tempat tidur tempat saya dulu merawatnya. Kamar itu kini terasa begitu luas dan dingin. Tidak ada lagi aroma parfumnya, tidak ada lagi tumpukan bukunya. Hanya ada sebuah kamar kosong yang siap menanti penyewa baru. Namun, di atas meja kerja yang sudah bersih, saya menemukan sebuah secari kertas kecil yang terselip di celah kayu. "Terima kasih sudah menyalakan lampu di hidup saya saat semuanya gelap. Jangan pernah merasa sepi lagi, karena Mbak adalah matahari bagi siapapun yang beruntung bisa mengenalmu." Saya terduduk di lantai kamar itu dan akhirnya tangis saya pecah. Saya menangis bukan hanya karena kehilangan Adrian, tapi karena saya menyadari bahwa saya telah tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat. Ia tidak datang untuk menetap, ia datang untuk menyembuhkan luka-luka lama saya, meyakinkan saya bahwa saya masih layak dicintai, dan kemudian ia pergi agar saya bisa berdiri tegak dengan kaki saya sendiri. Kini, kehidupan di kontrakan 7 pintu ini berjalan seperti biasa. Orang-orang masih memanggil saya Mbak Wido yang tegas dan rapi. Mereka tidak tahu bahwa di balik kebaya atau daster yang saya kenakan, ada sebuah rahasia yang saya simpan rapat-rapat. Sebuah rahasia tentang musim mudik yang sunyi, tentang lampu yang mati, dan tentang seorang pria dari pintu nomor 7. Terkadang, saat hujan turun di sore hari, saya masih sering membuatkan 2 cangkir kopi. Satu untuk saya, dan satu lagi yang hanya saya letakkan di meja warung, membiarkan uapnya menghilang bersama angin. Saya tersenyum sendiri, menyadari bahwa kesunyian kini bukan lagi musuh saya. Sunyi telah menjadi kawan akrab yang mengingatkan saya bahwa pernah ada seseorang yang mengisi kekosongan saya, meski hanya sesaat. Beberapa hubungan memang ditakdirkan untuk tidak berakhir di pelaminan. Beberapa rasa memang hanya diciptakan untuk menjadi kenangan yang manis untuk dikenang saat kita tua nanti. Dan bagi saya, itu sudah lebih dari cukup. Hidup saya mungkin akan tetap tenang di gang kecil ini, namun jiwa saya telah melalang buana melampaui batas-batas pintu yang berjejer itu. Selamat jalan, Adrian. Dan terima kasih, karena telah membuat sisa hidup saya tidak lagi terasa terlalu sepi.